warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum melakukan pelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Sebelum memasuki materi, Kasa akan resensi dulu ya. Rahmat, Jakwan, Akbar, Andini, Arya, Azam, Bayu, Riza, Habibah, Rangga, Rika, Rima, Saputra, Servi, Safira, Indri, Rizky, Arifanu. Yang nggak masuk cuma hanya satu ya. Semoga diberi kesehatan. Amin. Kasa akan mengecek semangatnya dulu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Masih kurang semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kurang berarti. Nah, di sini Kasa akan menjelaskan tentang menulis teks pidato. Apa itu teks pidato? Teks pidato yaitu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Pidato adalah menyampaikan ide atau gagasan secara lisan, ya, yang didukung oleh ekspresi wajah, intonasi, dan gerakan tubuh atau gestur untuk meyakinkan audiens. Jadi pidato itu menyampaikan ide, ya. Menyampaikan ide melalui apa? Lisan, terus apa lagi? Ekspresi wajah. Jadi ekspresinya itu ada di wajah. Terus intonasinya, gerak tubuhnya. Struktur utama menulis teks pidato. Di sini ada 3, ya. Yang pertama itu pembukaan, kedua isi, ketiga penutup. Pembukaan yaitu berisi salam pembuka, sapaan, penghormatan, dan pengucapan syukur kepada Tuhan. Pembukaan. Jadi salam itu masuk pembuka sampai ucapan syukur itu termasuk pembukaan. Yang kedua itu isi. Isi paparan inti berupa argumen fakta atau ajakan yang ingin disampaikan kepada audiens. Jadi apa isinya? Faktanya apa? Argumennya apa? Yang ingin disampaikan apa? Itu termasuk isi. Penutup, simpulan, harapan, permohonan maaf atas kesalahan kata dan salah penutup. Jadi penutup itu masuknya di simpulan, harapan, jadi permohonan maaf itu masuk di penutup. Selanjutnya, elemen bagian pembuka. Salam pembuka contohnya seperti ini. Menyapa sesuai waktu atau latar belakang agama, ya. Contohnya, assalamualaikum, selamat pagi, gitu. Terus sapaan penghormatan, bentuk rasa hormat kepada audiens, biasanya dimulai dari paling senior atau tinggi jabatannya. Jadi kalau sapaan penghormatan itu apa? Paling tinggi jabatannya. Contoh kalau di sekolahan itu apa? Mulai dari mana? Dari ketua yayasan, terus kepala staf guru, setelah itu murid. Ya, jadi yang pertama apa tadi? Ketua yayasan, kedua kepala sekolah, ketiga keempat murid. Gunakan kalimat persuasif untuk membujuk audiens agar yakin dengan pesan Anda. Jadi intinya kalian harus mengajak audiens harus ada bujukan biar bisa audiensnya apa? Yakin. Terus masuk di bagian penutup. Bagian penutup yaitu berikan simpulan singkat yang kuat. Jangan lupa meminta maaf dan sampaikan harapan agar pesan Anda memberikan manfaat nyata. Jadi bagian penutup itu harus ada simpulan yang singkat, yang kuat, ya. Terus jangan lupa minta maaf. Minta maaf dan sampaikan harapan kalian itu untuk audiens apa? Paham sampai sini? Ini contoh tentang kebersihan lingkungan. Pentingnya menjaga sekolah. Topik ini ya mengajak siswa untuk peduli terhadap kebersihan ruang kelas. Dan contoh kalimat, coba Rama dibaca itu.
Sekolah yang bersih adalah cermin dari hati yang jernih dan semangat yang tinggi untuk berprestasi. Nah, ini argumennya ya. Jadi ada pesan singkat yang benar-benar kuat. Seperti ini contohkan lagi. Sekolah yang bersih adalah cermin dari hati yang jernih. Jadi nek kelas kalian gak bersih berarti cerminannya hati kalian kotor. Dan semangat yang tinggi untuk Prestasi. Ini contohnya. Contohnya di sini ya, ada salam. Ya, salam terus mulai dari kepala sekolah, terus bapak ibu guru, staf karyawan. Setelah itu, rekan-rekan seperjuangan contohnya seangkatan kalian sama siswa-siswi yang belajar. Nah, ini ucapan syukur termasuk apa? Masuk di mana? Nah, terus ini masuk di mana? Masuk di? Masuk di inti. Yang ini masuk di mana? Nah, ini jangan lupa meminta maaf. Ada tulisannya mohon maaf ada apa ya? Mohon maaf apabila ada semangat ini. Mana semangatmu? Ini semangatku, tidak. Mana semangatmu? Ini semangatku, tidak. Nah, menunjukkan pidato. Nah, ada yang ditanyakan, angkat tangan yang mau tanya. Ya Pak Niko? Niko dulu. Apa definisi pidato menurut materi tersebut? Definisi pidato yaitu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau cara menyampaikan ide gagasan secara lisan yang didukung oleh ekspresi wajah, intonasi, dan gerak tubuh meyakinkan audiens. Tuh, paham itu? Nah, sekarang Kasam gantian yang tanya. Pertanyaannya, apa saja elemen yang harus ada dalam bagian pembuka pidato? Angkat tangan. Ya Pak. Elemen bagian pembuka menjadi saling pembuka sesuai tokoh agama, sama penghormatan kepada audiens dimulai dari jabatan tertentu dan ucapan syukur apresiasi atas kesempatan berbicara. Betul nggak teman-teman? Betul. Untuk Andini. Selanjutnya, Kasam akan tanya lagi. Apa saja kriteria yang digunakan dalam penilaian? Apa saja? Ya apa Jaka? Yang keras suara ya, biar dengar. Penilaian mengisi kesusilaan struktur peraturan isi penggunaan bahasa serta dan kedisiplinan. Benar apa enggak teman-teman? Tepuk tangan untuk Jaka. Ada yang tanyakan lagi? Ya apa Imam? Sebutkan tiga struktur utama dalam sebuah teks pidato. Tiga. Struktur utama dalam sebuah teks pidato. Nah ini struktur utamanya yaitu ada tiga. Apa saja? Isi penduduk. Jadi pembuka itu masuk dalam berisi salam pembuka, sapaan, penghormatan dan ucapan syukur pada Tuhan. Sama yang kedua isi paparan inti berupa argumen, fakta atau ajakan yang ingin disampaikan pada audiens. Selain penutup, simpulan, harapan, permohonan maaf atas kesalahan kata dan salam penutup. Kasam akan tunjuk satu orang untuk membaca contoh berpidato di depan kelas. Kasam tunjuk Priza, silakan masuk ke depan. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Taman Belajar, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan, dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan siswa-siswi SMP Taman Belajar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat izinnya, kita dapat berkumpul di lapangan sekolah yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-temanku yang berbahagia, pernahkah kalian membayangkan belajar di tengah tumpukan sampah atau aroma yang tidak sedap? Tentu tidak nyaman, bukan? Sekolah adalah rumah kedua kita. Di SMP Taman Belajar ini, kita menghabiskan waktu setidaknya 7 hingga 8 jam sehari. Jika lingkungan sekolah kita kotor, maka taman yang ada di nama sekolah kita hanya akan menjadi sekedar nama tanpa makna. Kebersihan lingkungan bukan hanya soal estetika atau agar sekolah kita terlihat cantik saat dipandang. Lebih dari itu, kebersihan adalah cerminan dari kedisiplinan dan kualitas diri kita sebagai pelajar. Hadirin yang saya banggakan, menjaga kebersihan tidak harus dimulai dengan langkah yang besar. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. 1. Lihat sampah, ambil.
Jangan menunggu jadwal piket untuk memungut sampah di bawah buku atau di koridor. 2. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mari kita memanfaatkan kantin sekolah dengan membawa botol minum atau wadah makan sendiri. 3. Memilah sampah. Pastikan sampah plastik masuk ke tempat sampah plastik dan sampah kertas ke tempatnya. Ini sangat membantu proses daur ulang. Rekan-rekan sekalian, ada sebuah pepatah yang mengatakan clean lines is next to good lines, atau kebersihan adalah bagian dari iman. Jika kita mengaku sebagai siswa yang beriman dan berpendidikan, maka membuang sampah sembarangan seharusnya menjadi hal yang membuat kita merasa malu. Mari kita jadikan SMP Taman Belajar bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga tempat yang nyaman, asri, dan sehat untuk bertumbuh. Mari kita buktikan bahwa siswa SMP Taman Belajar adalah generasi yang peduli, generasi yang bersih, dan generasi yang hebat. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kalian semua, jangan wariskan sampah kepada temanmu, tapi wariskanlah kenyamanan bagi siapapun yang duduk di bangkumu setelah ini. Demikian pidato singkat dan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat hari. Tepuk tangan untuk Unisa. Setelah ini Kasam akan membagikan lembar kerja KPD. Ya, tugas Kasam jelaskan dulu di sini. Ya, di sini topik. Ya, ada 3 topik. Kalian pilih salah satu. Nanti kalau sudah kalian akan memilih membangun semangat belajar di era digital. Nanti Kasam paparkan pidatonya. Terus yang ketiga, bahaya perundungan bullying di sekolah. Nanti Kasam akan paparkan juga. Terus pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Yang barusan teman kalian baca seperti itu. Paham? Di sini. Jadi kalian di sini ada lengkapi tabel terempar di bawah ini sebelum menulis teks secara utuh. Jadi di sini ada pembukaan, setelah itu isi, penutup. Terus di bawah ini ada teks pidato untuk Anda. Di bawah ini berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Jadi nanti yang ini kalian tulis. Pembukaan itu mulai dari mana? Penutupnya mulai dari mana sampai mana? Paham? Paham. Sudah semua? Sudah? Sudah, silakan kumpulkan sini. Silakan bukunya masukkan semua. Semoga materi hari ini bermanfaat dan apa yang didapatkan juga bermanfaat. Semoga pulang kalian dengan selamat. Silakan ketua kelas dipimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'adzim. Saat saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.